Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditabur, mereka yang mendengar sabda, lalu didatanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ia mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini sungguh merupakan sebuah tantangan besar. Sekali sabda Allah ditanam dalam hati kita, kita mempunyai pilihan bagaimana dalam diri kita akan menanggapi
sabda tersebut. Yesus mengajar dengan jelas, apabila benih yang gagal berakar dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu bertahan ketika menghadapi kesulitan. Tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kita dapat memupuk hati kita sehingga ketika sang penabur menaburkan benihnya ke dalam diri kita, maka kita akan siap untuk menerima benih atau sabda itu dan memahaminya agar dengan demikian dapat berbuah. Bagaimana kita dapat menjadi tanah yang baik dan subur itu? Kita dapat mulai dengan memohon kepada Roh Kudus untuk mengisi diri kita dengan suatu hasrat yang tulus akan sabda Allah dan suatu keterbukaan terhadap kuasa sabda Allah itu guna memberikan dalam diri kita perubahan kita. Kita juga dapat membuat diri kita bersedia bagi Allah sehingga benih di dalam diri kita dapat menghasilkan akar yang dalam dan juga akar yang kuat dalam diri kita dan menghasilkan buah secara berlebih-lebihan melalui doa-doa kita, doa harian, baca kitab suci, studi kitab suci, ikut perayaan Ekaristi, tentu mendapatkan bahwa makanan bagi diri kita secara konsisten ini menciptakan suatu keadaan di mana benih sabda Allah dapat bertumbuh dan menjadi produktif dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun dapat melakukan benih yang baik ketika kita mengalami kejujuran dalam diri kita. Hati yang tulus, jujur, taat. Kita juga membutuhkan kesabaran kalau mau melihat tanaman itu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Selagi kita berjalan melalui kehidupan kita ini, tentunya pastilah kita mengalami berbagai godaan, masalah, dan kesulitan. Barangkali kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan juga keinginan-keinginan akan hal yang lain terkadang masuk dalam diri kita sehingga mengerogoti firman-firman ataupun sabda Tuhan dalam diri kita, membuat diri kita tidak menjadi tanah yang subur. Namun Allah melihat kita pada waktu-waktu di mana kita tergoda untuk sambil dalam diri kita ini disuburkan juga dengan ketaatan-ketaatan dalam diri kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita menerima sabda Allah dengan kesabaran, dengan penuh kepercayaan, dan marilah kita meminta kepada Roh Kudus untuk menanam sabdanya dalam diri kita, sehingga tidak ada yang dapat mencabutnya, apalagi iblis yang sering menggoda sabda itu dalam diri kita. Baiklah kita memuaskan di pikiran kita, hati kita oleh sabda Tuhan itu, dan mohon Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menjalankan apa yang diberikan Tuhan dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.